Bab 377. Mengorek luka lama. Duar. Arion benar-benar hampir meledak. Nathan terlalu jahat. Mengorek luka lama. Jika orang tahu bahwa dia telah digagahi oleh 3 orang, diperkirakan hanya dengan kematian dia baru bisa bebas. Apalagi membiarkan Kirana tahu. Dia akan kehilangan harga dirinya. Kirana juga mengendus keras. Menimpali, memang benar. Aromanya persis sama. Aku ingat aromanya. Oh, Kak Arion. Jangan-jangan semalam tidur bersama 3 pria gay ya? Ya Tuhan. Ternyata kamu punya hobi seperti itu. Aku salut padamu. Kamu hebat. Pantas saja usia sudah kepala 3 masih belum menikah. Sikap berlebihan Nathan menarik perhatian banyak orang. Kirana juga menambahkan. Oh iya, aku mengenalinya. Pakaian yang dikenakan Kak Arion adalah salah satu dari ketiga orang itu. Aku ingat dengan jelas. Apa Kak Arion benar-benar? Kirana menatap Arion dengan mata terkejut. Arion tidak memiliki wajah untuk berdiam di sini lebih lama lagi. Tak. Dia menundukkan kepalanya dan pergi. Air mata keputusasaan mengalir di wajahnya. Kirana berkata dengan jijik. Ah, suamiku. Aku benar-benar tidak menyangka pria dewasa akan memiliki hobi seperti itu. Ya Tuhan. Aku tidak ingin melihatnya lagi. Nathan tersenyum dan berkata. Iya benar. Aku hampir memuntahkan makanan yang kumakan bulan lalu. Arion berlari kembali ke kamarnya dan membakar pakaiannya. Ke kamar mandi dan mandi puluhan kali. Menghabiskan sebotol sabun mandi. Baru selesai. Dia menyikat rasa malunya dan jejak yang mereka berikan padanya. Dia mengenakan 1 set pakaian baru dan menyemprotkan parfum terus-menerus. Seolah ingin menutupi bau ketiga pria itu. Nathan, itu pasti kamu. Pikiran Arion sekarang menjadi jernih. Dilihat dari rangkaian penampilan Nathan barusan. Dia pasti tahu tentang masalah ini. Pasti dia yang mengaturnya. Karena setelah memasuki ruangan, dia dengan misterius kehilangan kesadaran. Pasti Nathan yang melakukannya. Dia segera berlari ke ruang pemantauan. Menyetel rekaman tadi malam. Ketika dia melihat bahwa Nathan yang menyeretnya ke kamar 3 pria itu. Dia sangat marah hingga menghancurkan meja. Nathan, aku akan membunuhmu. Arion benar-benar meledak. Setelah melihatnya, dia langsung menghancurkan rekaman pengawasan. Penjaga keamanan yang bertugas mengawasi tertawa dan berkata, Kak Arion, apa semalam puas? Wanita cantik seperti itu. Cek. Ayo ceritakan biar kita juga bisa iri. Prak, iri ibumu. Arion menamparnya. Dia baru digagahi oleh 3 pria. Puas persetan. Setelah sampai di luar, Arion membawa beberapa penjaga keamanan dan dengan cepat ke hadapan Nathan dan Kirana. Kirana, suamimu yang baik. Tadi malam banyak tamu kehilangan barang-barang berharga. Dari rekaman pengawasan diketahui bahwa suamimu Nathan yang mencurinya. Arion berkata dengan marah. Dia tidak peduli apapun lagi. Seret Nathan ke ruang keamanan dan hajar habis-habisan. Tapi perlu mencari alasan. Ah, tidak mungkin. Dia bersamaku tadi malam. Kirana terkejut. Arion mendengus dingin. Minggir. Bawa Nathan pergi. Beberapa penjaga keamanan akan segera menyerang Nathan. Arion, apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, suara tegas terdengar. Hah, Resdir Megas. Kenapa Anda di sini? Arion tampak terkejut. Orang yang datang adalah pemilik resor yang sebenarnya. Ada orang yang membeli seluruh resor. Aku ke sini untuk menandatangani kontrak. Kata Megas. Bab 378. Benar dibeli. Apa? Ada yang membeli resor ini? Arion tercengang. Bahkan Kirana tercengang. Apa ini kebetulan? Nathan berpura-pura membeli resor tadi malam. Apa benar-benar dibeli? Ya, sudah dibeli tadi malam. Semua surat sudah beres. Hanya saja semalam orangnya mau beristirahat. Jadi memintaku datang hari ini. Kata-kata Megas membuat mata Kirana terbelalak. Dia menatap Nathan dengan heran. Mungkinkah benar-benar dia? Tuan Megas. Siapa yang membeli resor ini? Arion tergagap dan menyadari ada yang tidak beres. Megas tersenyum dan berkata, beliau yang berada tepat di depan Anda. Setelah mengatakan itu, Megas melangkah maju dan membungkuk kepada Nathan. Tuan Nathan yang terhormat. Sesuai dengan instruksi Anda,
Galodray Resort telah selesai diproses. Ini adalah kontrak dan dokumennya. Silakan lihat. Duar. Kata-kata itu sangat mengejutkan. Begitu Megas mengatakan ini, Arion benar-benar akan meledak. Benar-benar dia. Tadi malam dia membeli resor ini. 200 miliar dalam satu kalimat. Terlalu hebat. Bukankah dia pecundang yang mengandalkan wanita? Kirana juga tampak tidak percaya. Nathan benar-benar membelinya. Pandangan dia terhadap Nathan penuh kejutan. Nathan tersenyum. Aku tidak perlu lihat kontraknya. Berarti aku sekarang berkuasa atas resor ini. Betul, aku bertanggung jawab atas mereka juga. Nathan menunjuk ke sekelompok penjaga keamanan. Tentu saja, Nathan tiba-tiba menaikkan suaranya dan berkata dengan marah. Tim keamanan katakan, apa semalam ada yang kehilangan barang berharga? Satu kalimat membuat tim keamanan dan Arion mati lemas. Para penjaga keamanan saling memandang, menatap Nathan dan kemudian pada Arion. Menyadari ada yang tidak beres, Megas meraung. Cepat, katakan yang sebenarnya. Kapten keamanan segera berkata, tidak ada masalah seperti itu. Arion memerintahkan kami untuk melakukan ini, agar kami menghajar Tuan Nathan. Buk, Arion berlutut. Aku salah, Tuan Nathan. Kirana, mohon ampuni aku. Aku tidak akan lakukan lagi. Arion menangis. Nathan tersenyum dan berkata, ini. Antar Arion ke kamar 1409. Begitu dia mendengar nomor kamar, Arion menjadi gila. Matanya merah dan tubuhnya gemetar. Tidak, tidak. Jangan. Aku mohon padamu. Nathan berkata dengan wajah dingin. Cepat bawa. Tidak. Arion berbalik dan berlari. Tetapi jalannya tergopoh-gopoh. Ia pun langsung diamankan oleh petugas keamanan. Ruangan itu seperti neraka baginya. Dengan suara jeritan, dia akhirnya diantar ke 1409. Ah, apa yang terjadi dengan kamar 1409? Kirana bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamar ketiga pria itu. Nathan berbisik. Apa? Kirana tidak berani bertanya lagi. Cahaya dingin melintas di mata Nathan. Berani membius istrinya. Hukuman ini sudah terlalu ringan. Masalah Arion berakhir. Pertemuan lelang Colossus Group akan segera dimulai. Di ruang konferensi yang sudah disiapkan. Semua orang masuk satu per satu. Kirana juga mengikuti Nathan masuk. Di dalam semua bos besar berkumpul. Kirana bahkan melihat beberapa pemimpin bisnis dari South Mantis dan kota lainnya. Terlalu banyak orang yang mengincar limpahan Colossus Group. Nona cantik. Boleh kenalan. Pada saat ini, sekelompok orang langsung mendekati Nathan dan Kirana. Bersambung.